إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pijakan-pijakan kehidupan dan simbol-simbol kebahagiaan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum." Sesungguhnya sekelompok manusia dari sahabat Al-Ansar meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pemberian. Maksudnya dari Baitul Mal, dari harta yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberi kepada mereka. Thumma sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka minta lagi. Lalu Nabi memberinya. Thumma sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka minta lagi. Lalu Nabi kembali memberi mereka. Hatta nafida ma indahu. Sampai habis seluruh harta yang berada di sisi beliau. Kemudian beliau bertutur dengan wejangan yang agung. Pijakan-pijakan kehidupan yang sangat berharga. Kata beliau, innahu lam yakun syai'un minal khairi indi falan addakhirahu ankum. Sesungguhnya tidak ada suatu harta apapun di sisiku lalu saya simpan, tidak saya berikan dari kalian. Pasti saya akan berikan. Itu dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap harta-harta kaum muslimin yang berada di sisinya. Beliau memberikan semuanya tidak terlambat, bahkan sangat segera. Hingga kalaupun beliau lupa, pernah suatu hari beliau memperingkas salatnya, kemudian segera masuk ke rumahnya dan keluar membawa potongan-potongan emas yang lupa beliau bagikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu memberikan wejangannya. Kata beliau, "Wa may yasta'if yu'iffahullah, wa may yastagni yughnihillah, wa may yatasabbar yusabbirhullah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr." Kata beliau, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga iffahnya, maka Allah akan menjaganya. Menetapkan iffah untuk dirinya. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa yang bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai seorang hamba yang bersabar. Dan tidaklah seorang itu diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Inilah 3 pijakan kehidupan sangat bernilai dan sangat berharga. Apabila berada pada setiap muslim dan muslimah, itu lebih berharga,
lebih berarti baginya melebihi dunia dan segala isinya. Yang pertama, dia berusaha menjaga kehormatan dirinya, tidak menjatuhkan dirinya pada hal-hal yang diharamkan, tidak menghinakan dirinya dengan perkara-perkara yang bisa merusak citranya sendiri, bisa merusak dari kebaikannya. Karena itu apabila seorang hamba menjaga kemuliaan dirinya dengan meninggalkan hal yang diharamkan atau hal yang makruh, maka Allah akan menjaganya, Allah akan memeliharanya. Di konteks pernikahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih." Nikahkanlah orang-orang yang sudah layak menikah dari kalian. Demikian nikahkan dari budak kalian, laki-laki maupun perempuan yang di masa dahulu. Kalau mereka orang yang fakir, dinikahkan untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya, maka Allah menjamin yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan mencukupi mereka dari keutamaannya. Kemudian di ayat setelahnya, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaknya orang yang menjaga kehormatan dirinya, kalau dia belum mampu untuk menikah, dia jaga kehormatan dirinya hingga Allah memberikan kecukupan kepadanya. Maka siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan memeliharanya, Allah akan menjaganya. Dia tidak berambisi kepada hal yang diharamkan, karena dia tahu rezeki itu berada di tangan Allah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dia pilih, siapa yang telah dia tetapkan rezeki itu untuknya. Bagaimanapun kita berambisi atas sesuatu, kalau Allah tidak menakdirkannya, maka itu tidak akan kita dapatkan. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa may yastagni yughnihillah." Ini kalimat yang kedua dari pedoman kehidupan. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dia merasa cukup dengan pemberian Allah, ridha terhadap karunia Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dia merasa cukup dengan hal yang halal, tidak dia dekati hal yang diharamkan, maka Allah akan mencukupinya. Dia merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan, sehingga dia sibukkan dirinya pada hal yang lebih bermanfaat, maka Allah akan mencukupinya. Karena dunia itu tidak ada apa-apanya. Diberikan oleh Allah dunia itu kepada setiap orang di atas muka bumi ini. Diberikan kepada seorang mukmin dan diberi pula kepada seorang kafir. Tapi kecukupan, kekayaan yang hakiki itu hanya Allah berikan, Allah pilihkan untuk orang-orang yang beriman. Dan kekayaan yang hakiki yang sebenarnya itu adalah kekayaan yang berada di dalam hati. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghinan nafs." Kecukupan itu bukan dengan banyaknya harta benda, tetapi kecukupan itu adalah kekayaan hati. Siapa yang kaya hatinya, dia merasa cukup di dalam dadanya, selalu bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala, dan selalu ridha atas segala ketentuan dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta Allah sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya. Maka itu adalah sumber kecukupannya yang mencukupi dia di kehidupan dunia ini dan mencukupi dia di kehidupan akhirat. Sebagaimana kalau dia punya rasa cukup, hanya bergantung kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah Allah yang akan mencukupinya, menanggungnya pada segala hal yang dia perlukan. Sebagaimana kalau dia merasa cukup dengan melakukan segala yang Allah perintahkan dan dia berhenti dari segala yang Allah larang, dan itu namanya takwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar
dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Sebagaimana kalau dia merasa cukup dengan karunia dan pemberian Allah, dia sibukkan hal yang lain dari umurnya dalam ibadah kepada Allah, maka telah syah di dalam hadits riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman dalam hadits ilahi, dalam hadits qudsi, ya ibadi tafarraq li ibadati amla sadraka gina wa asudda faqrak wa illam taf'al amla yadayka syuglan wa lam asudda faqrak. Wahai anak Adam, konsentrasilah engkau beribadah kepadaku, pasti aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan penuhi kedua tanganmu, aku akan tutupi kefakiranmu dengan kecukupan. Tapi kalau engkau tidak melakukannya, maka aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan, tetapi hal itu tidak menutupi kefakiranmu. Hanya sibuk, tidak memberikan kecukupan untuknya dan tidak menutupi kekurangannya. Maka hidup ini hendaknya kita melihat sudut-sudut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua akan kembali kepadanya, dipertanyakan tentang hidup ini, dipertanyakan tentang ibadah kepadanya. Dan itulah tujuan kita dicipta. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Tidaklah seorang hamba itu bersabar, berusaha untuk bersabar, kecuali Allah akan menjadikannya sebagai seorang yang bersabar. Segala sesuatu itu harus kita memulai, harus kita melangkah, berjalan pada hal yang baik yang ingin kita capai. Kalau kita sudah mulai melangkah dengan kejujuran, maka Allah akan memudahkannya. Siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan menjaga kehormatan dia. Siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya sebagai seorang hamba yang bersabar. Sebagai seorang hamba yang bersabar. Kemudian untuk kesabaran ini, karena pentingnya dan luasnya pengaruhnya di dalam kehidupan, diterangkan oleh Nabi SAW kadar tambahan. Kata beliau, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seorang hamba itu diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Karena itu sabar adalah cahaya yang sangat terang, bisa menerangi segala sudut kehidupan dan bisa menyirnakan segala kegelapan yang bisa membahayakan kehidupan seorang hamba, sepanjang dia memiliki dari kesabaran. Sabar itu selalu datang dengan kebaikan. Sabar itu adalah rezeki yang sangat luas untuk seorang hamba. Karena itulah berusaha untuk bersabar, melangkah ke sana, maka Allah akan memudahkannya. Dan ini hadits juga kaidah di dalam beragama, bahwa seorang itu diberi dari jenis pahala sesuai jenis amalan yang dia lakukan. Dia punya amalan menjaga kehormatan diri, Allah balas dengan jenis pahala yang sama, dijaga kehormatan dirinya. Dia berusaha merasa cukup, punya kecukupan hati, dia ridha akan apa yang Allah berikan, merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan mencukupinya dengan segala maknanya. Siapa yang bersabar, maka dia akan dijadikan sebagai seorang hamba yang bersabar. Tidak ada yang lebih indah dari wejangan-wejangan Nabi SAW yang tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan, dan segala yang beliau ucapkan benar terjadi. Dan itulah yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Karena itu hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
memegang erat dari wasiat-wasiat beliau dan wejangan-wejangan beliau yang sangat berharga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan segala kebaikan untuk kita semua, mengukuhkan kita di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua berdiri di depannya pada hari kiamat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tsumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsi. Faqala jalla min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.